Oke. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan 1 Muhammad Saifuddin, NIM D0218035, 2 Dinda Meliana Putri Rizhadi, NIM D02180336, dan saya Rizky Firnandi, NIM D02180337. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi pengajaran, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran RPP kelas 10 SMA tahun ajaran 2020-2021 semester genap. Materi yaitu bola voli pasang atas, alokasi waktu 2 kali 40 menit. Materi pembelajaran yang pertama yaitu konsep pembelajaran bola voli. Cara melakukan pasang atas. Yang pertama, berdiri dengan sikap tubuh siap dan meregangkan kedua kaki sampai selebar bahu. Yang kedua, tekuk sedikit kedua lutut sehingga badan merendah. 3, ketika bola datang, secepatnya tempatkan badan di bawah bola. Selanjutnya, ketika bola sudah sampai atas, tekuk siku dan posisi tangan sedikit berada di atas dahi. Dan pada saat perkenaan, dorong bola hingga melambung dengan kedua tangan direnggangkan. Cara melakukan passing atas kombinasi. Awalnya dilakukan dengan berdiri berhadapan antara kedua pemain yang berhadapan, yaitu satu kelompok 4 orang. Kemudian mulai lempar bola ke teman yang ada di depannya. Kemudian pemain melakukan passing atas dengan mendorong dengan melambungkan bola ke atas. Pastikan lambungan tangan sedikit lebih tinggi agar bola melambung tinggi. Selanjutnya, kemudian teman satunya menerima bola dengan gerakan mendorong bola dari atas kepala menggunakan kedua tangan. Lakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang. Selanjutnya, metode pembelajaran. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Pembelajaran dengan problem-based learning. Media pembelajaran yaitu media visualisasi gerakan passing atas. Alat dan bahan bola voli, net, dan lapangan. Sumber belajar yaitu internet. Yang pertama, penilaian sikap atau afektif dengan metode observasi, yaitu teknik observasi langsung, kedua teknik observasi tidak langsung, dan teknik observasi partisipasi. Penilaian sikap afektif, petunjuk penilaian aspek kecakapan hidup, sikap atau afektif yang terkait dengan nilai-nilai disiplin, percaya diri, keberanian, dan santun dilakukan pada saat peserta didik melakukan pembelajaran gerakan dasar lokomotor, jalan, dan lari. Aspek-aspek penilaian perilaku atau sikap afektif behavior. Tabel penilaian sikap itu sportif, disiplin, toleransi, santun, dan tanggung jawab. Penilaiannya memberikan tanda centang pada salah satu tabel. Keterangan. Berikan tanda cek atau centang pada kolom yang sudah disediakan. Setiap peserta didik menunjukkan atau menampilkan perilaku yang diharapkan. Setiap perilaku yang dicek atau centang dengan rentang nilai antara 1 sampai dengan 3. Baik nilai 3, sedang nilai 2, dan kurang nilai 1.
Yang selanjutnya penilaian pengetahuan akan dibacakan oleh teman saya, Muhammad Saifuddin. Saya akan melanjutkan dari Rizky. Penilaian pengetahuan atau kognitif. 4 jenis pengetahuan menurut psikologi kognitif. Yang pertama, pengetahuan faktual. Kedua, pengetahuan konseptual. 3, pengetahuan prosedural. Keempat, pengetahuan kognisi. Metakognisi. Next. Petunjuk penilaian. Jawablah pertanyaan di berikut ini dengan singkat dan tepat. Penilaian kognisi ini dapat diberikan dalam 2 bentuk, yaitu tes lisan dan tes tulisan. Tes lisan diberikan guru pada saat pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Tujuannya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik dan dalam mengikuti materi pembelajaran yang telah diberikan. Sedangkan tes tulisan diberikan oleh guru pada waktu khusus di mana peserta didik diharuskan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk tulisan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diberikan dalam bentuk tugas pengayaan yang mengharuskan peserta didik mengerjakannya dalam buku tugas di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan seberikutnya. Butir soal pengetahuan. Next. Tabel tersebut adalah dari butir pertanyaan. Next. Keterangan. Skor 4. Peserta didik mampu menjelaskan tentang pengertian cara melakukan dan mencari perbedaan passing atas dan passing bawah. Skor 3. Peserta didik mampu menjelaskan 2 pertanyaan di atas. Skor 2. Peserta didik mampu menjelaskan salah satu pertanyaan di atas. Skor 1. Tidak satu pun pertanyaan di atas mampu dijelaskan. Next. Penilaian keterampilan psikomotor. Gerak refleks. Gerak dasar fundamental. Yang pertama gerak lokomotor, kedua gerak non-lokomotor, yang ketiga gerak manipulatif. Kemampuan perseptual, kemampuan fisik, keterampilan kompleks, non-diskursif. Next. Penampilan keterampilan gerak. Penilaian keterampilan gerak melalui penilaian proses, yaitu gerak memegang, gerak passing, gerak sikap badan. Next. Teknik dan instrumen penilaian pengetahuan. Tes tulis, yaitu meliputi tes pilihan ganda, tes benar salah, tes menjodohkan, tes jawaban singkat, tes uraian. Selanjutnya tes lisan dan tes penilaian proyek. Teknik dan instrumen penilaian keterampilan yang meliputi tes praktik, yang ada daftar cek dan skala penilaiannya. Yang kedua, penilaian proyek dan penilaian portofolio. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi